Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Ibu sangat senang karena bisa berinteraksi dengan kalian lagi, tentunya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga kalian di rumah masing-masing dan beserta keluarga selalu dilimpahi keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik anak-anakku, masih bersama Ibu Dwi ya, Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi baru setelah kalian kemarin minggu yang lalu kalian sudah melaksanakan ulangan harian. Semoga nilai kalian bisa menjadi motivasi untuk belajar lebih giat lagi di masa yang ke depan. Ya, baik anak-anak, sebelum kita memasuki materi belajar bersama, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku, sebelum masuk materi, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian ya. Alfiana, Rizky ada? Alfiana? Hadir, Bu. Ya. Alika Nurul Yasmin? Belum ya. Atina Sangadah? Atina? Hadir, Bu. Atsil Muhammad Fadilah? Hadir. Azalia? Hadir, Bu. Dana? Hadir, Bu. Dinar? Belum ya. Dwi Apriliani? Dwi Rahmayani? Hadir, Bu. Ya. Dwi Rahmayani? Fatma? Ada, Bu. Fidela? Fidela? Hadir, Bu. Kemudian Hamas? Hadir, Bu. Hanifah? Ikmal? Ikmal? Hadir, Bu. Ya. Hadir. Indriani? Hadir, Bu. Irawan? Irawan? Belum ya? Hadir, Bu. Oh, ada ya. Irfan? Irfan? Ada, Bu. Ada. Hadir, Bu. Isya? Hadir. Nah, Isya ada Isya? Hadir, Bu. Ya. Khairatun Nisa? Belum ya. Laila Tri Arifin?
Hadir, Bu. Ya, bagus. Latif, Jalu, Hadir, Bu. Lubna, Haya, Hadir, Bu. Muhammad Gading, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya. Naila, belum ya. Nisrina, Hadir, Bu. ya. Novandra, Novandra, Hadir, Bu. Hadir. Nurul Fitriani, Nurul, Hadir, Bu. ya. Pramudita, belum ya. Raditya, Hadir, Bu. ya. Ratih, Hadir, Bu. Rusman, Hadir. Sofia, Ada, Bu. ya. Siva, Hadir, Bu. Ulfa, Hadir, Bu. Zahwa, Zahwa belum ada ya. Ya, tadi Naila baru bergabung ya, Naila. Iya, Bu. Ya. Ya, baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai teks eksposisi ya. Kemarin Ibu sudah sedikit mengulas tentang apa itu eksposisi dan bagaimana ciri-ciri serta tujuannya apa saja sih kita membuat teks eksposisi atau membaca teks eksposisi. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Tapi sebelumnya Ibu akan mengulas sedikit gambaran tentang apa sih sebenarnya itu teks eksposisi. Sebenarnya itu teks eksposisi itu ada tidak sih dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, ternyata kita secara mungkin sebelum kita mengetahui informasi yang kita dapatkan itu adalah sebuah teks eksposisi. Nah, sekarang kita akan belajar. Jadi nanti ke depannya setelah kita belajar mengenai teks eksposisi, kalian akan tahu bahwa informasi yang kalian dapatkan atau kalian membaca artikel atau membaca berita atau membaca informasi lainnya itu termasuk eksposisi atau bukan. Nah, sekarang akhir-akhir ini kalian pasti tahu bahwa di Indonesia bahkan di seluruh dunia itu sedang mengalami sebuah permasalahan, yaitu adanya pandemi COVID-19. Ya. Nah, COVID-19 itu muncul dari adanya virus COVID itu muncul berbagai masalah ya. Ada masalah tentang kesehatan, ekonomi, kemudian di bidang pendidikan seperti kita harus belajar dengan jarak jauh ya, tidak bisa bertatap muka karena adanya virus COVID-19 gitu ya, sehingga belajarnya harus jarak jauh seperti ini ya. Nah, dari permasalahan tersebut ya, contohnya COVID gitu ya, Ibu ambil
contoh COVID-19. Itu adalah sebuah permasalahan. Dari permasalahan tersebut muncullah sebuah informasi, ya. Kalian pasti tahu bagaimana informasi di luar sana, ya, di televisi, di internet banyak menyajikan informasi-informasi tentang COVID-19. Contohnya bagaimana cara menghindari atau mencegah tertularnya atau menularkan virus COVID-19. Nah, contohnya mengenai kita, ya, PJJ. Pasti banyak yang dari permasalahan itu pasti ada yang memiliki sebuah gagasan, sebuah ide, atau juga sebuah pendapat, ya. Contoh saja di bidang pendidikan, kita dengan adanya permasalahan COVID-19, kita harus menggunakan pembelajaran jarak jauh. Nah, menurut kalian, apakah pembelajaran jarak jauh itu efektif atau tidak? Coba siapa yang mau berpendapat? Yuk, silakan. Iqmal. Tidak efektif. Ya, Iqmal. Kurang efektif. Kenapa, Iqmal? Nggak mudeng, Bu. Malah kalau di rumah kebanyakan tidur. Iya. Kurang paham dan terlalu banyak tidur atau rebahan ya, Mas Iqmal ya. Ada yang lain lagi? Jadi malas belajar, pengennya tidur. Jadi malas belajar, pengennya tidur ya. Coba yang lain bisa berpendapat. Tadi Mas Iqmal kurang efektif, Bu, gitu ya. Lu siapa? Ayo. Siapa yang mau berpendapat? Ayo. Ayo, silakan, ayo. Jangan malu-malu. Farida, ayo. Farida berpendapat. Farida baru gabung. Yuk, siapa yang mau berpendapat, yuk? Saya, Bu. Siapa namanya? Iya, sama kurang lebih. Iya. Saya Irfan. Iya, Irfan. Bagaimana, Van? Kurang efektif. Kenapa, Van? Kurang efektif. Iya, kurang lebih itu. Kurang efektif karena apa ya? Kalau kalau online kan cuma dikasih tugas, tapi punya apa ya? Kayak nggak nerangin. Maksudnya dikasih video talk loh, kayak dikasih presentasi. Nggak mudeng, Bu. Kurang mudeng. Gitu. Oh iya. Pokoknya jadi berbeda lah ya. Sendiri. Intinya berbeda dengan tatap muka ya, yang bisa dijelaskan, bisa diberi pembelajaran gitu ya. Ya, nah mungkin banyak sekali permasalahan, ada karena kuota, karena medianya dan lain sebagainya. Nah, itu menurut pendapat kalian. Nah, makanya dari permasalahan tersebut muncullah sebuah pendapat, sebuah gagasan, sebuah ide gitu ya. Misalnya dari permasalahan tersebut muncullah sebuah ide. Nah, ide atau gagasan ataupun tadi pendapat yang disampaikan oleh Iqmal dan Ervan itu masih berdasarkan sudut pandang seseorang ya, masih berdasarkan pendapat penulis itu ya. Jika dalam teks eksposisi. Nah, bagaimana agar orang lain itu tahu bahwa oh ternyata
pembelajaran jarak jauh itu tidak harus diminimalisirkan bagaimana agar siswa itu paham, yaitu dengan misalnya dengan adanya Google Meet gitu ya, misalnya dengan Microsoft Teams, kemudian ada pembelajaran misalnya permainan agar siswa tidak bosan seperti itu. Nah, dari situ, dari pendapat tersebut harus Iya, Bu, setuju, Bu. Iya, setuju ya. Iya. Nah, dari pendapat tersebut kita harus harus memberikan penjelasan ya, penjelasan berupa fakta-fakta ya. Jadi agar informasi itu dapat dipertanggungjawabkan ya berdasarkan fakta atau data-data. Jadi ketika kita beropini, berpendapat ya, kita mempunyai gagasan, mempunyai ide, sebaiknya menggunakan ini, kok bisa? Nah, kamu berikan penjelasannya, kamu berikan fakta-faktanya atau data-datanya. Paham ya? Nah, sampai di sini ternyata ketika kita mempunyai ide, mempunyai gagasan, kita tidak serta-merta harus hanya menyampaikan gagasan saja, tetapi kita harus menyampaikan penjelasan berupa fakta ya, yang kebenarannya dapat dibuktikan. Nah, itu disebut dengan teks eksposisi. Teks eksposisi itu menggambarkan itu tadi adanya sebuah gagasan, menjelaskan sebuah gagasan dan atau memaparkan sebuah gagasan, ide ataupun pendapat kepada orang lain yang disertai dengan fakta dengan tujuan agar orang lain itu tahu ya, agar orang lain itu mendapatkan informasi maupun pengetahuan. Nah, Ibu akan mempresentasikan materi mengenai pengertian teks eksposisi dan ciri-ciri teks eksposisi. Nah, materi ini tadi Ibu sudah ilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kalian simak baik-baik materi yang akan Ibu sampaikan. Nanti Ibu akan memberikan waktu kalian untuk bertanya. Silakan kalian siapkan buku tulis, pulpen, dan lain sebagainya, serta bahan ajar seperti buku paket yang kalian pinjam di perpustakaan. Silakan dipersiapkan ya. Ibu juga akan mempersiapkan presentasi. Sudah terlihat presentasinya? Sudah, Bu. Baik. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah kalau sudah. Sudah, Bu. Ya, ya. Oke, kita akan belajar mengenai dua hal. Yang pertama adalah kita akan bisa menjawab setelah pembelajaran ini, kita akan mampu menjawab pertanyaan apa saja atau apa yang dimaksud dengan teks eksposisi. Dan yang kedua,
bagaimana ciri-ciri teks eksposisi. Nah, dalam kegiatan sehari-hari, kalian tentu pernah membaca sebuah informasi yang dapat menambah pengetahuan. Tapi mungkin kalian belum memahami jenis-jenis teks apa yang kalian baca. Oleh karena itu, yuk kita simak bersama-sama mengenai teks eksposisi. Yang pertama adalah unsur pembangun. Jadi dalam teks itu ada unsur pembangun ya. Jadi kalau dalam sebuah rumah itu kan harus ada bangunannya, harus ada bahan-bahannya. Nah, unsur pembangunnya itu ada 2 yang menjadi pokok ya. Yang pertama adalah adanya gagasan atau ide atau pendapat maupun opini. Kemudian yang kedua, unsur pembangun yang kedua adanya sebuah penjelasan ya. Penjelasan yaitu berupa data-data atau fakta ya. Fakta itu adalah sesuatu hal yang dapat dibuktikan ya, dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya Lubna lahir pada tanggal berapa itu ya, misalnya tanggal 19 September 2005 misal seperti itu. Nah, itu adalah sebuah fakta karena sudah terjadi atau benar-benar sudah dapat dibuktikan. Nah, ada 2 unsur pembangun. Yang pertama adanya gagasan dan yang kedua adanya penjelasan ya. Teks eksposisi dikembangkan dari sudut pandang atau pendapat penulis, kemudian dikembangkan menjadi sebuah paragraf atau karangan utuh dengan menambahkan gagasan penjelas berupa fakta-fakta. Nah, fakta di sini berupa gambar, angka, statistik, data, dan lain sebagainya. Kalian bisa melihat di layar kalian masing-masing ada tulisan yang berwarna-warni ya, ada warna orange, warna merah, warna kuning. Ini sebagai kata kunci ya pemahaman kamu tentang teks eksposisi. Teks eksposisi dikembangkan dari sudut pandang atau pendapat penulis, kemudian dikembangkan menjadi sebuah paragraf atau karangan ya. Nah, karangan itu kemudian menambahkan gagasan penjelas berupa fakta-fakta. Jadi ada 3 poin. Pertama, sudut pandang penulis, kemudian berupa paragraf, dan penjelasan berupa fakta-fakta. Ya, ini adalah pemahaman secara luas. Nah, sekarang pengertian eksposisi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamu tahu ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut dengan KBBI. Mungkin di SMP kalian sudah pernah belajar membaca kamus ya. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bisa kalian pinjam di perpustakaan atau apabila kamu ingin tidak terlalu ribet, kalian bisa download di Play Store dan lain sebagainya ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi adalah uraian ya, uraian atau paparan yang bertujuan menjabarkan maksud dan tujuan. Jadi, teks eksposisi merupakan sebuah uraian atau karangan yang memaparkan atau menjelaskan sebuah gagasan atau hasil pemikiran, informasi, dan pengetahuan. Ya, jadi pengertian teks eksposisi menurut
KBBI itu adalah sebuah uraian atau pemaparan atau yang bertujuan untuk menjabarkan maksud dan tujuan. Nah, disimpulkan bahwa teks eksposisi sebuah uraian atau karangan yang memaparkan atau menjelaskan sebuah gagasan, informasi, dan pengetahuan. Nah, tujuannya untuk apa teks eksposisi itu ditulis? Agar pembaca itu mendapatkan informasi atau pengetahuan ya mengenai suatu hal. Contohnya tadi hal tentang pembelajaran jarak jauh, tentang COVID-19 gitu ya. Nah, ternyata dalam teks eksposisi itu memiliki tujuan memaparkan sebuah gagasan, informasi, ataupun pengetahuan agar orang lain atau pembaca itu tahu, agar orang lain itu atau pembaca itu mendapatkan informasi tentang suatu hal. Nah, selanjutnya ada 4 ciri-ciri teks eksposisi ya. Ciri-ciri yang pertama yaitu bersifat informatif. Nah, bersifat informatif itu teks eksposisi itu tadi sesuai dengan tujuannya menyampaikan sebuah informasi atau pengetahuan ya. Kemudian yang kedua bersifat objektif atau apa adanya. Jadi di awal Ibu sudah menyampaikan penjelasan berupa fakta. Nah, fakta di sini itu adalah bersifat objektif, tidak dibuat-buat, tidak mengada-ada gitu ya. Jadi kebenarannya itu dapat dipertanggungjawabkan apa adanya dan netral, tidak memihak ya. Tidak memihak itu tidak memaksakan kehendaknya ya, orang lain harus menyetujui. Jadi kembali lagi pada tujuan semula bahwa teks eksposisi hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau informasi. Kemudian yang ketiga adalah penjelasannya disertai dengan data-data yang faktual ya. Faktual itu bersifat fakta ya. Jadi penjelasannya tadi nyambung dengan objektif apa adanya, harus bersifat fakta ya. Kemudian ciri-ciri yang keempat adalah menggunakan bahasa yang baku. Jadi dalam kita membuat teks eksposisi itu menggunakan bahasa yang baku atau formal ya, tidak menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Jadi ada formalnya ya, jadi menggunakan bahasa tulis formal. Gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Halo, anak-anak? Tidak. Oke, berarti lanjut ya. Tidak, Bu. Ya. Kalian sudah memahami ya mengenai pengertian dan ciri-ciri teks eksposisi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Ya, baik anak-anak. Ibu akan tunjukkan contohnya ya, contoh sebuah teks eksposisi. Nah, contoh di sini pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat, unsur, serta komponen-komponen lain ke dalam air yang akhirnya menyebabkan kualitas air menjadi terganggu. Pencemaran air saat ini menjadi masalah serius yang dihadapi Indonesia. Nah, coba siapa yang mau membacakan kalimat atau gagasan yang disampaikan oleh penulis. Gagasan, ide, ataupun pendapat yang disampaikan oleh penulis.
Siapa yang mau bacakan? Silakan sebutkan nama. Silakan, salah satu boleh membacakan gagasan atau ide penulis ataupun pendapat penulis. Saya, Bu. Ya, siapa namanya? Irfan lagi. Ya, silakan, Irfan. Pencemaran air saat ini menjadi masalah serius yang dihadapi Indonesia. Ya, betul sekali ya. Itu termasuk gagasannya, gagasan menulis atau pendapat penulis bahwa pencemaran air saat ini menjadi masalah serius yang dihadapi Indonesia. Ya, itu dari sudut pandang penulis. Betul ya. Kemudian yang kedua, nah, silakan kalian baca, kemudian kalian cari. Nah, apakah di situ terdapat data atau fakta-fakta? Ya, coba lihat di situ adakah tadi fakta itu berupa gambar, berupa statistik, berupa data-data yang akurat. Coba menurut kamu mana yang termasuk kalimat yang menunjukkan fakta atau data-data yang dapat dipertanggungjawabkan? Silakan dibaca. Sudah? Sudah? Halo? Yuk, silakan bersuara. Sudah? Sudah dibaca? Sudah. Nah, ayo, ada yang bisa menemukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan, data-data atau fakta. Silakan dibacakan. Siapa yang mau bacakan? Sebutkan namanya. Ayo, siapa yang mau bacakan? Silakan. Saya lagi boleh pulang. Boleh, ayo, silakan. Iqmal atau Irfan ini ya? Yang Irfan. Irfan, ya. Ayo silakan Irfan. Ya, datanya itu berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hampir 68% atau mayoritas mutu air di sungai di 33 provinsi di Indonesia dalam status tercemar berat pada tahun 2015. Ya, betul sekali ya. Terima kasih Irfan ya sudah merespon dengan baik. Ya, betul ya. Data-data tersebut merupakan penjelasan yang berupa fakta ya, sehingga gagasan yang disampaikan oleh penulis itu lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan ya. Nah, jadi ada korelasi atau ada hubungannya dari bagian yang tadi awal dengan bagian yang ini yang Ibu tunjukkan yang kedua ini ya. Yang pertama berupa gagasan dan yang kedua memaparkan atau menjelaskan mengenai data-data pendukung dari gagasan yang disampaikan oleh penulis. Nah, sekarang Ibu stop presentasinya. Nah, Ibu akan memberikan
apa namanya, memberikan pertanyaan ya. Nah, tadi Ibu sudah mempresentasikan mengenai pengertian, ciri-ciri, dan juga contoh dari teks eksposisi ya. Nah, sampai di sini Ibu akan memberikan kesempatan kalian untuk bertanya. Apakah kalian belum paham atau ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan dijawab. Insyaallah sudah, Bu. Insyaallah sudah. Sudah paham. Insyaallah. Ya, sudah paham. Nah, Insyaallah sekarang sudah. insyaallah ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh apabila misalnya, Bu ternyata saya masih belum paham ini, boleh kalian di GCR atau di WhatsApp ya, bertanya silakan. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai materi yang sudah aku sampaikan, nah, Ibu ingin bertanya, silakan kalian boleh menjawab, bagi yang sudah menjawab atau bagi yang mampu menjawab pertanyaan Bu Guru, Bu Dwi, kalian akan mendapatkan nilai lebih ya, mendapatkan poin untuk keaktifan ya. Nah, silakan untuk pertanyaan yang pertama. Menurut pemahaman kalian, silakan simak baik-baik. Menurut pemahaman kalian, apa yang kalian pahami tentang teks eksposisi? Silakan, siapa yang mau jawab? Yuk, yang perempuan boleh, laki-laki boleh. Saya, Bu. Ya, siapa namanya? Azalia ya. Azalia. Ya, silakan. Ya. Teks eksposisi yaitu memberitahukan, memaparkan, menjelaskan, atau menguraikan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sehingga dapat memperluas pandangan dan pengetahuan pembaca atau seseorang. Ya, betul sekali. Terima kasih Azalia. Ada yang mau menjawab pertanyaan lagi? Pertanyaan Ya, pertama. Bu. Ya. Ada yang mau menjawab pertanyaan lagi selain Azalia? Tidak ya? Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Nah, tadi kan ada beberapa nih ciri-ciri secara umum, ciri-ciri teks eksposisi. Siapa yang bisa menjelaskan ciri-ciri teks eksposisi? Silakan, siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa namanya? Mas Irawan. Yuk, silakan, Mas Irawan. Ya. Yang pertama itu teks eksposisi menjelaskan segala informasi pengetahuan secara objektif. Ya. Terus yang kedua, teks eksposisi menggunakan gaya informasi yang persuasif. Yang ketiga, teks eksposisi memberikan penyampaian secara logas dan menggunakan bahasa baku. Yang keempat, teks eksposisi melakukan pemihakan atau tidak memaksakan kehendak penulis terhadap pembaca. Yang kelima, teks eksposisi menjadi fakta yang digunakan sebagai alat kontribusi atau penyumbang utama. Ya, terima kasih ya Mas Irawan atas penjelasannya mengenai ciri-ciri teks eksposisi. Ya, nah secara tidak langsung kalian juga
belajar mengenai kalimat opini dan kalimat fakta ya. Nah, baik. Ibu rasa kalian sudah memahami materi pada pagi hari ini. Selanjutnya kita belajar mengenai struktur teks eksposisi pada materi berikutnya. Terima kasih untuk responnya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar, dalam beraktivitas, jaga selalu kesehatan ya. Semoga kita segera dipertemukan dalam tatap muka ya, sehingga agar COVID-19 cepat berlalu, kalian juga harus mematuhi protokol kesehatan ya. Terima kasih, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.